Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Sirflopata dan teman saya Sania Rahma Anindita berasal dari kelompok 39. Di sini kami akan menjelaskan mengenai web statis. Dari teman-teman, apakah sudah ada yang mengerti mengenai web statis? Web statis adalah bahasa pemrograman berasal dari Django. Untuk penjelasannya lebih lengkap akan disampaikan oleh teman saya Sania Rahma Anindita. Terima kasih Iqbal. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai web statis dengan Django. Di mana yang pertama ada web statis, yang kedua ada arsitektur MVC pada Django, yang ketiga ada preview website. Baik, langsung saja yang pertama web statis. Pengertiannya yaitu web statis adalah web di mana penggunanya tidak dapat mengubah website secara langsung melalui browser. Lalu interaksi yang terjadi antara pengguna dengan servernya itu hanya sebatas pemrosesan linknya saja. Selain itu, halaman-halaman pada web itu tidak bisa diganti. Bisa diganti jika hanya kita mengganti sintaksnya saja. Selanjutnya, web statis itu data dan informasinya itu akan sama isinya dengan apa yang ditampilkan pada webnya. Selanjutnya, kelebihan web statis. Yang pertama, tidak perlu keahlian pemrograman untuk membuat halaman statis. Yang kedua, dapat dilihat langsung oleh web browser tanpa membutuhkan aplikasi server. Yang ketiga, lebih mudah untuk website development karena biasanya menggunakan bahasa pemrograman HTML. Selanjutnya yaitu kekurangan website statis. Yang pertama, kontennya tidak statis atau tidak bisa diubah-ubah. Yang kedua, pada website statis, interaksinya itu sangat terbatas. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan database. Yang keempat, tidak menggunakan pemrograman PHP di server. Selanjutnya yaitu cara kerja web statis. Yang pertama yaitu ada client atau web browser yang mengirimkan sebuah request atau HTTP request kepada server untuk kemudian server akan mengirimkan kembali hasilnya kepada browser atau HTTP response berupa halaman statis atau HTML. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal Saifullah. Arsitektur MVC pada Django. Konsep arsitektur MVC atau Model View Controller kemungkinan besar ada istilah yang paling sering disebutkan dalam dunia web programming beberapa tahun terakhir. Orang-orang yang bersinambungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan dunia pembangunan aplikasi, dengan dunia berbasis web pasti pernah mendengar istilah MVC dikarenakan kepopuleran dan urgensitasnya. Pengertian MVC. MVC adalah konsep arsitektur pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian, yang mana setiap bagian memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing. Terdapat 3 bagian tersebut adalah model view controller. Tiga bagian MVC. Yang pertama yaitu model. Model yaitu bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database. Kegunaannya yaitu bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data. Untuk view, yaitu bertugas untuk menyajikan informasi, yaitu bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Untuk controller, yaitu bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model dan view, mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Bagian ini menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Berikut adalah gambaran alur kerja MVC. Yang pertama yaitu bagian view akan request informasi untuk bisa ditampilkan kepada pengguna. Request tersebut kemudian diambil oleh controller dan diserahkan bagian model untuk diproses. Yang ketiga, yaitu model akan mengolah dan mencari data informasi tersebut di dalam database. Yang keempat, yaitu model memberikan kembali pada controller untuk ditampilkan hasilnya di view. Yang kelima, yaitu controller, yaitu mengambil hasil olahan yang dilakukan di bagian model dan menatanya di bagian view. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai preview website.
Ya, jadi seperti ini halaman web pada web kami. Sebelum saya memulai menjelaskan, saya akan memberitahu dulu perusahaan apa yang dicantumkan pada web kami, yaitu perusahaan S Hardware Indonesia, di mana perusahaan tersebut itu menjual peralatan rumah tangga dan sebagainya. Nah, langsung saja. Di sini itu halaman home, di mana di sini ada fitur about yang terdiri atas our product dan our price. Selanjutnya ada contact us. Lalu di sini ada tulisan welcome to S Hardware Indonesia, the helpful place. Lalu di bawahnya ada fitur explore us. Dan di bagian paling bawah itu ada logo S Hardware. Lalu ada alamat, ada telepon, ada email, dan juga kami mencantumkan sebuah copyright yang berisikan tahun, nomor kelompok, dan juga NIM kami. Jadi seperti ini ya untuk halaman home. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk halaman explore. Jadi explore us di sini itu isinya mengenai informasi dari perusahaan. Nah, kami memasukkan penjelasan dari perusahaan S Hardware sendiri itu di mana mereka mempunyai cabang yang sangat banyak di Indonesia. Nah, di sebelah kanan di sini kami mencantumkan visi dan misi perusahaan, di mana visinya yaitu menjadi pusat retail perlengkapan rumah yang paling terdepan di Indonesia, dan juga visinya yaitu memberikan pilihan yang lengkap untuk produk yang berkualitas, harga kompetitif, dan pelayanan yang profesional. Lalu di bawahnya masih sama seperti halaman home, yaitu ada alamat, telepon, email, dan juga copyright-nya. Nah, untuk fitur about dan contact us akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk about sendiri terdiri dari dua list, yaitu our product dan our price. Untuk our product sendiri yaitu berisi daftar produk, yaitu mulai dari gambar produk, nama produk, dan harga. Seperti iris pengisap debu kasur 400W dengan harga 849.900 dengan gambar produk. Disusul berbagai produk lainnya. Untuk tampilan our product di paling bawah, yaitu sama dengan tampilan home sebelumnya. Untuk about di bagian list yang selanjutnya, yaitu our price. Untuk our price, yaitu berisi dengan tabel yang terdiri dari nomor, nama produk, dan harga produk. Contohnya di nomor pertama yaitu iris pengisap debu kasur 400W dengan harga produk 849.900 disusul dengan beberapa produk lainnya. Dan di tampilan our price, di tampilan bawah sama seperti tampilan home sebelumnya. Deskripsi, logo S Hardware, dan copyright. Untuk selanjutnya menu kontak us. Nah, untuk kontak us sendiri yaitu menu yang kami sediakan agar terjadi interaksi antara pelanggan dengan kami, yaitu kami menyediakan nama, email, dan komentar. Nah, komentar di sini itu untuk mengisi kritik, saran untuk kemajuan dari perusahaan ini sendiri. Contohnya nama, email, dan komentar. Apabila pelanggan ingin membersihkan komentar, yaitu bisa mengklik clear, menu clear. Nah, begini untuk tampilan kontak us kami. Disusul dengan bagian bawah kami di kontak us sama seperti tampilan home lainnya, yaitu deskripsi, logo, dan juga copyright. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.